Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi kali ini yaitu kelanjutan dari materi yang kemarin yang sudah kalian kerjakan, dan alhamdulillah banyak yang bagus. Mungkin sebagian yang kurang rapi, tapi ya seperti itu, belajar hot itu tidak langsung bagus, butuh proses, butuh pengamatan, butuh latihan ya. Maka itu dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Maka dari itu setiap nanti Bapak kasih materi, usahakan selalu diamati ya, selalu dilatih dengan serius. Kalau bisa setiap materi menjadi ilmu baru yang terus kalian kembangkan. Nah, untuk materi kali ini yaitu kelanjutan dari hot naskhi. Kemarin sudah kita ketahui bahwa hot naskhi adalah hot yang paling banyak digunakan untuk menulis Al-Quran atau tulisan-tulisan formal, karena memang tulisan itu atau tulisan naskhi itu mempunyai huruf yang mudah dibaca dan mempunyai harokat yang lengkap. Nah, maka dari itu setelah ini Bapak akan sampaikan materi lanjutan dari hot naskhi, yaitu menulis hot naskhi menggunakan 2 pensil. Nah, maka dari itu nanti sangat dianjurkan untuk serius diamati, karena kalau sekali nanti tidak paham ya dari gerakan, dari posisi pena, maka berakibat susah untuk ditulis. Tapi kalau nanti bagus pengamatannya, kemiringan pena atau posisi pena dipahami dengan baik, maka insya Allah kalian akan mudah untuk menulis. Nah, baik, setelah ini Bapak akan contohkan ya huruf mufradat atau huruf tunggal dari hot naskhi. Jadi nanti Bapak akan mulai dari yang paling mudah ya, yang paling mudah, dan bagaimana cara membuatnya ya, apa saja yang nanti akan kita butuhkan untuk menulis ya. Setelah ini saya akan Bapak contohkan. Baik anak-anak, untuk persiapan menulis kita membutuhkan kertas HVS ya, kertas HVS, bisa kertas HVS, bisa buku gambar. Nah, nanti kita buat kertas itu seperti ini, dibuat bergaris. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 kotak ya, yang mana satu kotaknya ukurannya 2 cm ya. Nanti bisa pakai penggaris memanjang seperti ini ya. Baik, Bapak contohkan. Untuk garis yang ke bawah ini nanti
misalkan sama, misalkan ini nanti 2 cm. Nah, ini. Ya, maaf. Untuk membuat kotak ini usahakan nanti dihitung ya dengan penggaris. Untuk satu kotak ini 2 cm persegi. Nah, bisa nanti dihitung pakai penggaris. Dan ini sama, ini nanti kelanjutannya juga sama. Nah, ini Bapak kira-kirakan supaya bisa cepat. Nah, seperti ini ya. Baik, kalau sudah bisa membuat garis seperti ini, ada satu garis lagi yang baris ketiga ya, 1 2 3 ini ditebeli. Coba ditebeli ya. Bisa pakai spidol atau ya, apapun yang penting dia berbeda dengan 2 garis di atasnya. Nah, seperti ini. Oke, baik anak-anak. Setelah itu Bapak akan contohkan cara membuat alif ya. Satu yang perlu disiapkan yaitu pensil 2. Nah, baik anak-anak, pertama-tama yang kita siapkan yaitu menggunakan pensil 2. Ini Bapak menggunakan 2 ini ya, 2 spidol ya, karena biar lebih jelas kalau ditulis di papan. Nanti siapkan pensil 2 ya, seperti biasa yang kalau kelas 3, kelas 4 sudah insya Allah sudah paham. Tapi untuk kelas 2 nanti untuk pensil 2 ini dikasih karet gelang. Seperti contoh yang Bapak bawa ini. Nah, jadi 2 pensil didekatkan lalu dikasih karet gelang untuk merekatkan 2 pensil tersebut. Nah, baik, seperti ini ya. Lalu posisi pena usahakan antara satu dengan yang lain tidak sama, yaitu sedikit tinggi ya. Jadi terkesan kalau nanti ditulis agak miring sedikit. Nah, jadi tidak sama persis, tapi miring sedikit. Nah, kalau misalkan Bapak kasih contoh, nah seperti ini gambar pena. Nah, jadi agak dimiringkan sedikit. Nah, ini dikasih karet gelang. 2 tambah bagus ya. 1 cukup, 2 tambah bagus. Oke. Selanjutnya ketika pensil sudah siap, maka saatnya kita menulis. Untuk pertama kali menulis, nah, usahakan posisi kertas atau posisi buku ya itu tegak dengan tubuh kita. Jadi nggak boleh kalau misalkan nulis di depan ya, bukan seperti ini, tapi tubuhnya menceng seperti ini. Nah, ini nanti berakibat susah untuk kita menulis. Maka harus dilatih. Kalau menulis ya harus pas dengan tubuh kita ya, di depan Pak ya. Memang agak susah untuk awal, tapi ketika kita sudah terbiasa maka kita akan lebih mudah untuk menulis hot ketika buku atau gambar kita itu tegak dengan tubuh kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu posisi memegang pena. Nah, usahakan kalau memegang pena jangan terlalu ditekan. Nah, kalau ditekan itu contohnya seperti ini. Nah, ini terlalu ditekan. Jadi kelihatan telunjuk kita
kaku ya, kaku. Tapi usahakan kalau menulis, nah tetap sama seperti biasa kita menulis dengan pensil ataupun pen, tapi yang telunjuk agak dilonggarkan atau dibuat santai ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Selanjutnya ketika posisi buku gambar sudah pas, posisi memegangnya sudah bagus, maka misalnya kita bisa menulis. Baik, cara menulis yang pertama untuk membuat alif yaitu kita tentukan kemiringan dulu. Nah, baik, otomatis yang lebih panjang di atas ya, posisi yang lebih panjang di atas. Jadi menulisnya miring seperti ini. Nah, kalau Bapak kasih garis, nah ini seperti ini. Jadi jangan sampai nanti menulis posisinya terlalu tegak seperti ini. Nah, ini salah. Atau terlalu miring seperti ini kalau nulis. Ini juga salah. Ya, ini yang pas seperti ini. Baik. Kalau sudah paham, ya sudah pas seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah, ya. Tarik ke bawah. Nah, dia sedikit agak miring ya, jangan terlalu tegak, ya, jangan terlalu lurus, agak miring. Nah, ke bawah, lalu sedikit belok, seperti ini. Nah, ujung yang kurang sempurna ya, seperti ini disempurnakan menggunakan satu pena seperti ini. Jadi alif ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai kemiringan dari awal yang seperti ini diubah di tengah, nanti hasilnya juga kacau. Contoh, ketika ini sudah pas ya, sudah pas, kemiringan sudah pas. Nah, kita tarik ke bawah, tapi begitu di tengah ada perubahan kemiringan ya, akhirnya miringnya seperti ini, lalu kemiringan berubah lagi seperti ini. Nah, nanti hasil alif itu ya akan kurang sempurna, bentuknya akan aneh gitu ya, akan aneh. Maka perhatikan ketika menulis dari awal kemiringan sudah bagus, itu pertahankan sampai bawah. Jadi jangan diubah-ubah kemiringan awal ya. Baik anak-anak, setelah itu ya, baik Bapak lanjutkan untuk membuat huruf alif ya. Jadi yang tadi sudah kita pahami, tinggal kita tulis di kotak yang sudah kita buat. Baik, untuk pertama kita buat alif. Nah, di sini ada belokan sedikit, dan ditutup dengan satu pena seperti ini ya. Misalkan nanti posisi alif itu pas di tengah-tengah kotak yang kalian buat ya. Jadi nanti biar kesannya rapi, tidak meloncat-loncat. Lalu kaf itu membuat alif dulu yang sudah kita pelajari tadi ya. Lalu ada tambahan sedikit di bawah. Nah, seperti ini. Bedanya untuk kaf ada kepala ya, di atas ada kepalanya seperti ini. Nah, seperti ini, dan ada hamzahnya. Ini kaf. Usahakan nanti tetap sesuaikan dengan kotak yang Bapak
contohkan di kotak yang kalian buat. Untuk membuat ini kepala dan hamzah ini Bapak sendirikan ya, karena memang sedikit susah untuk awal. Untuk kepala atau ini namanya kepala atau mahkota, itu membuatnya hanya kemiringan yang tadi ya, tinggal digeser ke sini, dibelokkan, lalu ditutup dengan ujung pena seperti ini ya, posisikan pas di tengah alif ya, di atas pas tengah alif. Nah, untuk hamzahnya kita kemiringan yang tadi sama ya, arahkan ke bawah, lalu seperti membuat S, huruf S. Nah, ujungnya disempurnakan dengan menggunakan satu pena, yang bawahnya juga sama seperti ini ya. Bisa nanti dicoba dilatih sampai ketemu. Baik, alif, kaf, lam. Nah, setelahnya lam. Lam itu sama, dia ada huruf alif juga. Kita tutup. Lalu bentuk lengkungan dengan kemiringan yang sama, kita membuat bentuk lingkungan seperti ini. Nah, ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat huruf alif, kaf, dan lam itu kemiringannya jangan sampai diubah-ubah. Yang seperti Bapak katakan tadi, ketika awal sudah ditentukan kemiringan yang sudah bagus, tapi nanti di tengah dirubah, maka juga hasilnya tidak akan sama seperti ini. Maka kemiringan dari awal hingga ujung huruf harus dipertahankan atau disamakan. Yang diubah apa? Lam juga ada kepala seperti ini. Nah, oke. Nah, baik. If, laf, lam, kaf, lam. Selanjutnya yaitu nun. Nun lebih mudah karena kita hanya motong di tengah-tengah huruf lam. Nah, jadi sudah pernah digunakan. Perhatikan letak ujung ya, dan letak huruf yang ada di kotak. Nah, ini nun. Nah, baik, sudah Bapak contohkan untuk khot naskhi huruf tunggal ya. Ini nanti bisa dicoba di semua kelas ya, kelas 2, 3, 4 ya. Yang pastinya untuk kelas 2 tugasnya hanya membuat dua ya, misalkan alif buat 2, kaf 2, lam 2, nun 2. Untuk kelas 3 bisa membuat 3 dan kelas 4 membuat 4 ya. Selanjutnya nanti perbedaan dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4 nanti ketika sudah memahami huruf tunggal ini, nanti tugasnya akan berbeda ya. Untuk saat ini masih sama ya, sampai betul-betul kalian kerjakan dengan bagus ya. Baik, saya kira demikian untuk materi kali ini. Terus berlatih, semangat ya, jangan mudah mengeluh ya. Insya Allah nanti tulisan kalian akan bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.